Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Nahtali Dimaret, NPM 177111069, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung, Angkatan 2017, yang kali ini akan membawakan presentasi mengenai mind mapping, yang akan membahas tentang inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif di era COVID-19. Baik, teman-teman, dapat kita lihat pada mind mapping yang telah saya buat ini, yaitu inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif di era COVID-19. Cabang pertama itu ada keamanan, dengan batasan pengunjung, rute evakuasi, dan kesehatan karyawan. Lalu yang kedua ada kebersihan, dengan pelaksanaan 3M dan penyemprotan disinfektan secara rutin. Lalu yang ketiga ada fasilitas, dengan pengadaan klinik dan ambulans, juga tenaga medis. Dan yang terakhir pelayanan, dengan pengadaan RHT 30% minimal, dan liburan eksklusif. Inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif di era COVID-19. Yang pertama ada keamanan, yaitu dibatasinya pengunjung dalam suatu objek wisata demi mengurangi adanya kerumunan. Saat ini tidak jarang objek wisata melakukan pembatasan kunjungan rata-rata maksimal 50% dari kunjungan di hari biasa. Selain itu, biasanya sebelum berkunjung wisatawan diwajibkan untuk melakukan rapid test dan prosedur lainnya seperti pengecekan suhu tubuh. Lalu yang kedua, disediakannya rute evakuasi tercepat menuju pusat kesehatan. Jadi biasanya objek pariwisata telah menyediakan rute tercepat yang dapat diambil jika ada wisatawan yang mengalami gejala COVID-19 ataupun sakit-sakit lainnya. Lalu memastikan kesehatan karyawan agar selalu terbebas dari virus COVID-19. Jadi selain pengunjung yang harus dijaga kesehatannya, yang harus dipastikan bahwa dia tidak terjangkit COVID-19, para karyawan juga diwajibkan untuk selalu terbebas dari COVID-19, dan objek pariwisata biasanya akan melakukan pengecekan rutin pada karyawan-karyawannya. Lalu ada kebersihan, penerapan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman antar pengunjung maupun karyawan. Jadi yang pasti hal ini sudah bukan lagi hal yang asing yang kita lakukan pada sehari-hari, bahkan sudah termasuk hal yang sangat lumrah dan menjadi kewajiban yang jika tidak kita lakukan, kita sendiri akan merasa risih dan aneh, gitu kan ya. Lalu penyemprotan disinfektan yang dilakukan minimal 6 jam sekali pada seluruh fasilitas yang berada di daerah pariwisata tersebut. Jadi selain karyawan dan wisatawan yang harus dijaga kebersihannya, tentu saja objek pariwisata tersebut juga harus dipastikan keamanannya dengan melakukan penyemprotan disinfektan minimal 6 jam sekali. Yang ketiga ada fasilitas, yaitu pengadaan klinik. Disediakannya klinik cepat tanggap yang menangani wisatawan yang sakit ringan maupun mengalami gejala COVID-19, tidak lupa sekaligus pengadaan ambulans. Lalu tenaga medis. Disediakannya tenaga medis guna membantu wisatawan yang merasa tidak enak badan atau lain halnya. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan poin pertama, yaitu keamanan dengan rute tercepat, rute evakuasi tercepat. Lalu yang terakhir ada pelayanan. RHT, ruang hijau terbuka yang disediakan minimal 30% demi menjaga siklus udara yang terus terbarui dan bersih. Jadi saat ini objek pariwisata minimal harus memiliki RHT 30% dari jumlah keseluruhan. Guna RHT ini sendiri guna untuk memastikan udara yang dihirup oleh wisatawan itu selalu bersih, jadi tidak di dalam ruang tertutup yang pengap, dan biasanya virus COVID-19 akan sangat mudah untuk tersebar di ruangan yang tertutup. Dan yang terakhir, liburan eksklusif. Selama pandemi masih berlangsung, tim marketing pariwisata dapat melakukan pemasaran dengan embel-embel liburan eksklusif yang hanya dapat dilakukan beberapa orang saja. Jadi memang target dari pemasaran liburan eksklusif atau eksekutif ini biasanya menargetkan pasar dari golongan menengah ke atas, dimana jika sebelum COVID-19 ini berlangsung, suatu objek pariwisata itu selalu dipenuhi oleh pengunjung. Dan dengan adanya virus COVID-19 ini,
tim marketing dapat melakukan pemasaran dengan memasang liburan eksekutif bagi beberapa orang saja. Jadi serasa satu objek pariwisata itu adalah milik dari wisatawan yang sudah mau membayar lebih untuk merasakan liburan eksekutif ini. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.